Saya mulai saja dari awal. Baik, pada hari ini kita akan membahas tentang dioda penyearah atau dioda sebagai penyearah. Hari Selasa kemarin kita sudah melakukan simulasi dioda penyearah menggunakan baterai dan lampu, kemudian listrik PLN, dioda, dan lampu ya. Nah, pada hari ini kita akan membahas teorinya. Nanti juga kita akan lakukan simulasi juga menggunakan software Liveware. Nah, software Liveware itu saya harap semuanya install ya, install di laptop masing-masing atau PC masing-masing. Ya, kalau misalkan enggak punya PC atau enggak punya laptop, mungkin bisa pinjam, enggak apa-apa. Pinjam atau main ke rumah temennya, tapi ya tetap jaga protokol kesehatannya. Main ke rumah temennya untuk agar mencoba software Liveware ini. Mungkin kalau teman-teman yang biasa menggunakan Android, suka menggunakan Android, itu sebenarnya banyak software simulasi seperti itu ya, seperti Liveware itu di Play Store. Mungkin bisa coba salah satu. Saya belum pernah mengenalkan satu persatu. Yang pernah saya kasih tugas adalah Electrodroid atau ya Electrodock. Itu lebih ke kumpulan datasheet ya, kumpulan datasheet atau kumpulan rumus. Nah, mungkin bisa dicari di Play Store. Nah, nanti bisa dicoba-coba menggunakan diode. Nah, diode sebagai penyearah itu ada 3 mode, ada 3 opsi, atau ada 3 cara yang bisa dilakukan, yaitu penyearah setengah gelombang, penyearah gelombang penuh, dan penyearah jembatan. Di mana ketiganya ini fungsinya sama, untuk menyearahkan arus AC atau tegangan AC menjadi arus DC atau tegangan DC. Tiga-tiganya fungsinya sama, tetapi memiliki perbedaan kondisi maupun perbedaan kualitas. Yang paling sederhana dan yang paling kualitasnya rendah lah ya, itu adalah dioda penyearah setengah gelombang. Penyearah setengah gelombang adalah rangkaian elektronik yang paling sederhana untuk mengkonversi tegangan AC menjadi DC. Sangat sederhana karena cukup hanya menggunakan satu buah diode. Jadi rangkaiannya seperti ini. Ini diode, ini beban. Namanya beban ini memang digambar seperti ini ya. Beban ini kalau dalam dunia nyata bisa bermacam-macam. Bisa LED, bisa lampu pijar, bisa apapun ya. Bisa radio, bisa baterai untuk ngecas juga bisa. Jadi hanya dengan rangkaian ini bisa ngecas aki. Ngecas aki pun bisa. Jadi akinya sebagai bebannya itu juga bisa. Jadi bermacam-macam. Penyearah setengah gelombang. Nah, kita bahas lebih lanjut. Di sini kita punya gambar. Coba saya besarkan karena ini saya ubah dari 4:3 menjadi 11:9 ya. Jadinya perlu disediakan lagi slide-nya. Nah, saya punya 2 gambar. Ini adalah gambar yang tadi dan ini adalah kurva output-nya. Nah, sekarang saya ingin bertanya ke kalian. Kira-kira ini gambar apa ini? Yang ini, yang melengkung-melengkung ini. Ada yang bisa menjawab? Bukan, Mbak. Kenapa? Kumparan, bukan. Kumparan. Ini siapa yang jawab? Silvi, Pak. Mbak Silvi. Oh iya, suaranya agak beda. Ya, Mbak Silvi. Ya, betul kumparan. Tetapi yang lebih spesifik adalah Trafo. trafo. Ya, trafo. Buah trafo. Untuk apa trafo itu? Untuk menurunkan tegangan dari 220 menjadi tegangan yang diinginkan. Dari 220 menjadi tegangan.
Coba kita resapi bahwa tegangan PLN kan 220 volt, itu terlalu besar. Padahal perangkat elektronik itu ada yang 3 volt, ada yang 9 volt, ada yang 12, ada yang 24, gitu. Macam-macam. Nah, kita turunkan dulu menggunakan trafo. Jadi diturunkan dulu prosesnya. Ini coba saya kasih, misalkan ini shape ya. Ini saya kasih tulisan 220 volt. Itu. Tulisan segini kelihatan nggak ya? Kalau di HP kalian atau di device kalian kelihatan nggak tulisannya? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Mbak. Kelihatan ya? Kelihatan. Oke. Dari 220 volt PLN itu diturunkan menjadi sesuai keinginan. Jadi ada yang 12, ada yang 3, ada yang 4,5, ada yang 6. Jadi di trafo itu sebenarnya banyak opsi ya. Ada pin yang 12, ada 9, ada 3, ada 4,5, ada 6, ada 7,5. Misalkan kita anggap aja 12 volt. Nah, 12 volt ini di sini masih AC di titik AB ini. Kita coba baca, tegangan pada titik AB berbentuk gelombang sinusoidal. Bentuknya yang ini ya, yang garis putus-putus. Di sini masih sinusoidal. Titik AB adalah tegangan bolak-balik AC. Jadi di sini ini masih AC ya, masih alternating current. Dioda hanya akan melewati arus jika tegangan lebih dari 0,7 volt. Jadi dioda ini hanya mau mengalirkan arus jika lebih dari 0,7 volt. Sehingga bentuk gelombang pada titik CD adalah siklus positifnya saja dengan batas lebih dari 0,7 volt. Titik CD adalah tegangan searah DC. Jadi inputnya itu ini, titik AB, bentuknya sinusoidal, yang dilewatkan oleh diode itu adalah yang merah saja. Seperti itu. Nah, sehingga pada titik CD, C akan selalu positif dan D akan selalu negatif. Jadi arus mengalirnya ke sini terus. Saya kasih panah ya. Nah, ini nanti akan kita coba simulasikan dengan menggunakan live. Coba saya kasih kotakan biar lengkungnya bagus. Mengalirnya akan selalu seperti ini. Ini saya hidden. Nah, seperti ini. Jadi, arus akan mengalir satu arah. Seperti ini panahnya. Dan ini akan selalu positif dan ini akan selalu negatif. Ini tidak akan menjadi negatif dan ini tidak akan menjadi positif. Jadi seperti ini terus. Beda dengan ini, titik AB ini. Titik AB itu kadang A lebih positif daripada B. Kadang A lebih negatif daripada B. Seperti itu. Nah, sampai di sini apa ada pertanyaan atau masih kurang? Sebenarnya ini perlu direnungkan ya. Perlu diresapi. Satu kali lagi, Pak. Satu kali lagi, oke. Iya, Pak. Bos. Nah, coba saya akan menjelaskan dengan bahasa yang berbeda.
Misalkan saya punya sebuah lampu 12 volt. Anggap saja beban ini adalah lampu 12 volt. Saya ingin lampu 12 volt ini saya turunkan, maksud saya ingin lampu 12 volt ini saya colokkan ke listrik. Kan tidak mungkin harus saya colokkan ya. Kalau saya colokkan langsung ke listrik pasti rusak, pasti berasap gitu ya, pasti meledos gitu. Nah, karena tidak sesuai. Lampu itu mintanya 12 volt DC, tetapi PLN 220 volt AC. AC sama DC aja sudah beda, 220 volt sama 12 volt itu sudah jauh. Jauh sekali nilainya ya. Nah, untuk itu saya butuh sebuah trafo. Trafo itu fungsinya untuk apa? Untuk menurunkan tegangan dari 220 volt menjadi 12 volt. Nah, trafo itu sebetulnya produknya kalau saya beli ya, itu opsinya macam-macam di sekundernya ini. Tidak cuma seperti ini ya, mungkin di slide selanjutnya. Coba. Seperti ini ya. Kurang lebih seperti ini bentuknya. Jadi sekundernya itu punya banyak pilihan tegangan. Kurang lebih seperti ini. Nah, saya ngambil yang 12. Yang ini sama ini. Sama CT ini. Terus saya kembalikan. Saya punya trafo. Trafo ini bisa menurunkan tegangan dari 220 volt menjadi 12 volt. Sampai di sini clear. Ini 12, ini 12. Tidak ada masalah. Tetapi saya masih punya satu masalah lagi, yaitu ini mintanya DC, tapi listrik PLN itu masih AC. Di sini masih AC meskipun keluar dari trafo. Saya butuh sebuah diode. Saya kasih diode untuk menyearahkan. Sampai di sini, di titik CD ini, ketemu 12 volt DC. Jadi, lampu ini atau beban ini sudah bisa digunakan. Itu adalah prinsip kerja dari penyarah setengah gelombang. Nah, pertanyaannya, kenapa kok disebut setengah gelombang? Karena yang disearahkan adalah setengah gelombangnya. Kalau kita analisa, listrik PLN itu berbentuk sinusoidal, baik itu yang belum masuk ke trafo maupun yang sudah masuk trafo. Yang membedakan apa? Amplitudenya. Kalau misalkan belum masuk trafo, ya ini sama ini 20 volt. Kalau misalkan sudah masuk trafo, maka ini menjadi 12 volt. Hanya beda amplitudenya, tapi tetaplah sama. Sebuah sinusoidal. Jika titik A sama B diukur, itu kalau diukur menggunakan osiloskop, itu akan keluar bentuk sinusoidal. Artinya apa? Kadang dia 12 volt, lebih positif daripada titik B, kadang turun jadi 9, 6, 5, 4, 3, kadang 0, kemudian balik lagi minus 1, minus 2, sampai minus 12 volt, balik lagi seperti itu. Sehingga apa? Kita butuh tegangannya searah. Kalau model begini nanti arusnya akan dari sini, dari A ke B, B ke A, A ke B, B ke A. Seperti yang sudah kita simulasikan menggunakan software simulasi. Tapi dengan adanya dioda ini, nah, begitu A lebih positif dari B, dia bisa lolos. Tapi begitu ini lebih negatif, dia tidak bisa lolos. Karena dioda ini hanya mau mengalirkan arus satu arah saja. Jika ini dapat positif, yang ini dapat negatif, maka dia bisa melewatkan arus. Tapi kalau ini lebih positif, atau ini dapat positif, anodanya, dan anodanya dapat negatif, tidak bisa. Sehingga bentuk kurvanya menjadi seperti ini. Ini disebut setengah gelombang. Artinya, dioda ini hanya melewatkan setengah gelombang dari sinusoidal ini. Gelombang yang bentuknya merah ini sudah dikatakan DC. Karena apa? Dengan gelombang model seperti ini, arus hanya akan mengalir dari titik C ke titik D. Titik C ke titik D ya. Seperti ini. Ya. Ini kalau misalkan masih belum dipahami, tidak apa-apa, karena ini butuh
pemahaman yang panjang. Dan ini akan saya simulasikan menggunakan Liveware. Oke, sampai di sini berapa persen pemahamannya? Saya nggak nuntut 100%. 30% sudah bagus. Kira-kira paham? Apakah paham? Atau coba saya, mungkin kalau nggak lihat barangnya, saya geser dulu. Saya akan memasukkan gambar yang lebih jelas. Saya stop share dulu. Nah, saya buka Google Chrome. Setelah ini akan saya share screen. Satu. Saya carikan gambarnya dulu ya. Ini saya ambil dari internet. Bentuknya seperti ini. Kalau Mas Habibie pasti sudah sering lihat. Mas Dimas sepertinya sudah pernah ya. Yang lain mungkin ada yang belum. Nah, ini bentuk trafonya. Share screen-nya belum ada, Pak. Oh, share screen-nya belum ya? Oh iya, sorry. Belum, Pak. Ini aja saya share. Nah, ini trafonya modelnya begini. Saya minimize dulu. Nah, ini kalau saya browsing ya, trafo 1 ampere non-CT. Nah, ini abaikan non-CT dan 1 ampere abaikan, yang penting trafonya. Gambarnya seperti ini bentuknya. Ada yang begini. Nah, itu telah ada tulisannya. Saya carikan yang agak gampang. Ini yang ada di radio ya, Pak? Ya, ada Mas. Nah, ini contohnya. Jadi outputnya itu bisa 0, 4,56, 7,5, 9, 12, 15. Ini kelihatan nggak ya? Kalau nggak kelihatan, coba saya carikan gambar yang lebih jelas. Nah, ini lebih jelas kelihatan. Open image. Ini udah nggak ada. Adanya open image. Kelihatan nggak kira-kira gambar ini? Kelihatan, Pak. Kelihatan. Ya, Ya. kelihatan ya. Nah, ini bentuk trafonya. Ya, inilah bendanya. Dan ini kakak kelas kalian, kalau nggak salah Mas Lana sama Mas Januar pernah saya kasih tugas untuk membuat penyearah. Awalnya saya suruh penyearah setengah gelombang, tapi yang mereka saya tak pakai gelombang penuh Pak. Oh ya, enggak apa-apa, silakan. Ini bentuknya seperti ini. Jadi ini bisa menurunkan 220 menjadi terserah mana yang kita perlukan. Kalau lampunya butuh 12 volt ya kita kasih ini. Jadi ini dengan ini yang dipakai 0 ini pasti dipakai. Nah, 0 dengan 12. Berarti apa? Dua titik ini memiliki beda potensial 12 volt. Di sini kan ada tulisannya 0, 4,5, 6, 7,5, 9, 12, 15. Maksudnya apa? Misalkan ini 4,5. Titik ini, sambungan ini, kalau diukur dengan 0, itu nilainya 4,5 volt AC ya. 4,5 volt AC. Begitu juga dengan yang lainnya, misalkan ini 6. Ini kalau diukur, ini dengan ini, itu 6 volt. Ini juga begitu. Ini kalau diukur dengan ini adalah 7,5 volt. Jadi, kalau misalkan kita punya lampu 12 volt, kita bisa menggunakan titik ini, 12 ini, dan 0 ini. Titik 0 dan 12 ini nantinya menjadi titik AB yang saya gambarkan. Coba ini saya copy image, saya stop share lagi, saya masukkan ke sini.
Ini belum saya share screen ya, bentar ya. Saya masukkan dulu gambarnya. Tapi kalau misalkan penjelasan saya kurang jelas, langsung potong aja, Pak, kurang jelas ulangi, nggak apa-apa. Saya nggak ngejar materi kok. Yang maksudnya materi itu saya nggak ngejar kurikulum. Yang saya kejar itu pemahaman. Jadi saya nggak akan ngejar seberapa banyak yang akan saya sampaikan, tapi yang saya kejar adalah seberapa banyak yang kalian pahami. Assalamualaikum Mbak Edi. Saya crop dulu ya. Mbak Edi, Ya, mau tanya, ya silakan. apa titik acuannya tuh harus di nol ya Pak? Boleh berubah, boleh berubah. Nah, setelah ini saya jelaskan ya. Nah, pertanyaan bagus itu Mas, pertanyaan bagus. Nah, ini saya cropping dulu. Crop mana cropping? Ketutupan ini loh, ketutupan apa? Menunya apa itu namanya? Menunya ini zoom. Coba saya crop dulu. Nah ini cropnya muncul. Ini saya crop. Ini akan saya jelaskan apakah harus nol, tidak harus nol. Namanya beda potensial, kita bisa memilih yang lain. Nah seperti ini. Nah, ini sudah saya masukkan ke dalam slide. Saya atur seperti ini. Sampai di sini bisa dilihat ya? Bisa ya? Bisa. Ya. Bisa, Pak. Nah, Bisa, Pak. di sini coba saya scroll bentar. Nah, saya punya titik. Oh, nggak kelihatan. Nah, kurang lagi. Dikit. Oke, kelihatan ya. Jadi, titik AB, yang saya maksud titik AB ini adalah yang 10, yang 112. Terus tadi saya menjawab pertanyaan saya, tadi yang tanya siapa tadi? Yang tanya, Mas siapa tadi? Yang tanya, apakah harus nol tadi siapa? Saya Pak. Kapan? Mas Arfan. Oke, Mas Arfan. Bagus, Mas Arfan. Apakah harus nol, Pak? Nah, ini contoh pertanyaan yang bagus. Nah, suatu ketika saya butuh 3 volt. Saya hanya butuh 3 volt. Sementara di trafo ini tidak ada yang 3 volt. 4,5 ada, 6 ada, 7,5 ada, 9 ada, 12 ada, 15 ada. 3 volt, saya butuhnya 3 volt, saya tidak mau yang lain. Apa yang harus saya lakukan? Saya bisa menggunakan 9 dan 12. Karena beda potensial antara 9 dan 12 adalah 3. Atau saya juga bisa menggunakan 12 dan 15. Karena beda potensial antara 12 dan 15 adalah 3 volt. Ya kan, betul kan? Iya Pak. Ya. Saya juga bisa menggunakan 4,5 dan 7,5. Karena selisih atau beda potensial antara 4,5 dan 7,5 adalah 3 volt. Nah, ada opsi lagi, saya juga bisa menggunakan 9 dan 6, karena selisihnya adalah volt. Seperti itu. Jadi titik AB ini, karena ini saya butuhnya 12 volt, saya bisa menggunakan 0 sama 12. Bebas, entah 12 jadi titik A, atau 0-nya yang jadi titik A, tidak masalah. Karena itu bolak-balik, arusnya bolak-balik. Jadi tidak akan berpengaruh. Kalau ya silakan. Ada Kalau pertanyaan? misalnya saya butuh 5 tapi nggak ada kayak apa ya, beda potensialnya itu gimana, Pak? Nah, pertanyaan lebih bagus lagi nih. Bagus Mas itu Mas. Bagus. Kita butuh 5 volt Pak. 5 volt untuk otak-atik ini. Oh ya, kalian sudah praktikum ini enggak? Apa itu sistem digital? Yang gerbang-gerbang itu? Iya. Sudah belum? Sudah, Belum Pak. ya? Sudah. Ya sudah, Pak. Sudah pernah memegang barangnya. Gerbang itu bendanya apa itu sudah pernah memegang. IC-nya sudah belum. Nah, saya ceritakan aja kalau gitu.
kalian ketika praktikum sistem digital, misalkan andai saja tidak ada pandemi, kalian akan berinteraksi dengan IC 14 kaki yang di dalamnya ada 4 gerbang, misalkan dalam 4 buah gerbang N, 4 buah gerbang core, NOT, dan sebagainya. Nah, IC itu hanya bisa berjalan pada tegangan 5 volt, hanya bisa saja pada tegangan 5 volt. Kita boleh kurang dikit, boleh lebih dikit, tapi dia mintanya 5 volt. Saya ingin membuat power supply untuk untuk menghidupkan IC tersebut. Anggap saja beban ini adalah IC 74 sekian, misalkan 7402 untuk bintang N, misalkan ya. Misalkan seperti itu. Nah, saya butuh 5 volt nih. Mana yang harus saya pilih? 0 sama 6, 6. Kemudian mana lagi? 9 sama 6, 3. Kemudian 4,5 sama 15 volt, 10,5. Kemudian 7,5 sama 9, kira-kira 1,5 ya. Saya tidak punya pilihan kan? Tidak ada pilihan. Jawabannya apa? Bebas, saya mau pakai yang mana. Saya akan menggunakan 0 sama 9 atau 0 sama 6. Asalkan lebih tinggi dari 5 volt. Nanti akan saya turunkan menggunakan rangkaian penurun tegangan. Tapi itu saya nggak bisa jawab sekarang. Saya nggak bisa menjelaskan sekarang. Karena runtutannya panjang. Nanti kalau saya pas buka software simulasi, software liveware, nanti bisa saya jelaskan. Itu pertanyaan bagus, Mas. Saya akan menggunakan yang mana, Pak? Menggunakan ini aja. Boleh 0 sama 6, boleh 0 sama 9, 0 sama 12, atau 15. Nanti outputnya kan jadi 12, Pak, kalau saya ambil 12. Iya, nanti outputnya jadi 12. Tapi 12 volt itu jangan langsung dikasihkan IC-nya. Dikasih penurun tegangan. Ada caranya. Caranya bermacam-macam. Nanti akan saya jelaskan pada saat software simulasi. Nah, sampai di sini dulu, titik A dan titik B ini paham ya? Sampai titik AB ini paham ya? Titik AB adalah sekundernya ini. Iya, Pak. Ya, paham ya? Diulangi dikit lagi, Pak. Oke, siap. Nah, saya ulangi lagi ya. Saya ini abaikan ini dulu aja ya. Ini kan bahasa-bahasa fisika atau elektronika. Kita cerita aja. Nah, saya punya beban. Beban itu anggap saja sebuah lampu. Lampu untuk saya gunakan di lampu 12 volt itu biasa dipakai di rombong. Tahu rombong bakso, rombong cilok, tahu nggak ya? Ya, pernah, Pak. Penjual-penjual itu ya. Itu Ya, mereka Pak. menggunakan lampu 12 volt. Kenapa kok lampu 12 volt? Karena mereka sumber daya yang mereka miliki cuma aki motor. Iya, Pak. Aki. Aki motor kan. Jadi mereka menggunakan lampu 12 volt. Suatu ketika lampu 12 volt ini ingin saya colokkan ke listrik rumah. Nggak mungkin saya colokkan langsung. Pastinya akan rusak lampu ini. Lampu ini pasti akan rusak. Kenapa? Lampu ini butuh 12 volt DC, sementara listrik di rumah saya adalah 20 volt AC. AC dan DC aja udah beda. Apalagi 20 volt dengan 12 volt udah jauh berbeda. Apa yang harus saya lakukan? Yang harus saya lakukan adalah saya turunkan tegangannya dulu. Saya turunkan tegangannya dulu menggunakan trafo ini yang saya beli. Harganya mungkin sekarang 20.000 ya. Trafo ini. Dari 220 volt diturunkan menjadi 12 volt. Jadi listrik 220 volt itu saya colokkan ke bagian primernya. Yang sekundernya ini menjadi titik AB ini. 0 sama 12. Sampai di sini saya sudah menyelesaikan masalah 220 ke 12 sudah saya selesaikan. Nah, yang belum saya selesaikan apa? AC ke DC. Karena di titik AB ini masih AC atau di titik
di outputnya ini masih AC, belum DC, belum disearahkan. Padahal lampu 12 volt yang saya punya itu DC. Akhirnya saya pasang sebuah diode. Saya pasang ke sebuah diode, output dari diode ini sudah DC, sehingga lampu saya bisa bekerja. Nah, kenapa bisa begitu? Tunggu. Sampai di sini paham nggak? Sampai di sini. Nanti setelah itu saya baru menjelaskan yang ini. Sampai di sini paham nggak? Paham. Paham ya? Yang lain beneran paham? Paham, Pak? Paham ya? Oke, oke. Kenapa bisa begitu? Karena titik AB ini itu outputnya adalah gelombang sinus. Gelombang sinus ini dari mana, Pak? Ya primernya aja sinus. PLN itu ngasih listrik ke kita itu bentuknya sinus. Bentuk gelombang sinus. Artinya gelombang sinus itu apa, Pak? Artinya, misal kita bicara di sini ya, 220 volt. Kadang dia itu positif 220 volt terhadap tanah. Kadang turun 200, 180, kemudian 170 sampai 0, kemudian berbalik minus 10, minus 20 sampai minus 220, seperti itu. Jadi seperti itu. Sampai minus. Nah, tapi dalam 1 detik itu ada 50 kali siklus. Nah, perubahannya seperti itu terus. Oke, sampai di sini clear ya. Kemudian saya turunkan tegangannya. Yang berubah hanyalah tegangan, tapi gelombang ini tetaplah sama. Tetaplah sinus. Jadi di sini 12 volt, kadang turun jadi 10, kadang turun jadi 9, kadang 8, kadang 7, 6, 5, sampai 0, kemudian balik lagi minus 1, minus 2, minus 3, dan sebagainya. Sampai minus 12 volt, kemudian naik lagi jadi minus 7, minus 6, minus 5, minus 4, kemudian 0, 1, 2, 3, 4, sampai 12, seperti itu. Jadi siklusnya seperti itu. Ketika masuk ke sebuah dioda, dioda ini hanya mau dilewati oleh tegangan 0,7 volt positif. Kalau minus 2 nggak bisa masuk karena dia mintanya 0,7 volt. Minus 5 nggak bisa. Minus 12 nggak bisa. Minus 0,1 nggak bisa. Bisanya 0,7. Akhirnya apa? Gelombang sinus tadi yang dilewatkan hanya yang di atas 0,7. 0,7 ke atas ini bisa dilewatkan, bisa mengalir melalui beban atau lampu menuju titik B. Ketika tegangan ini, titik A ini masih 0, masih minus 1, masih minus 2, masih minus 12, tidak bisa dilewatkan. Sehingga bentuk kurvanya adalah garis lurus seperti ini. Dan pada saat garis lurus ini, lampu tidak menyala sebenarnya. Yang nyala hanya pada saat gunung-gunung ini. Redup, redup, terang, redup lagi, kemudian mati. Redup, kemudian terang lagi, kemudian redup lagi, kemudian mati, seperti itu. Tapi karena saking cepatnya, lampu itu ya cuma menyala aja. Padahal dia mendapatkan listrik yang model seperti ini, karena saking cepatnya ya. Gitu. Nah, sampai di sini, apakah ini bisa dipahami? Kalau masih belum paham juga, kita lakukan dengan software simulasi. Saya mau tanya Pak Edi. Iya, silakan. Mas siapa ini? Irgi Pak. Mas Irgi, ya Mas Irgi. Kan biasanya kalau waktu kecil itu ada anak-anak itu kan suka mainan lampu ya Pak, dinyalakan, dimatikan, dinyalakan, dimatikan. Ya. Itu kan dimarahi, nanti katanya lampunya cepat putus gitu. Iya. Nah, ternyata dari PLN sendiri gelombangnya itu bisa kalau lewat itu sampai 50 kali per detik. Iya, iya. Nyala mati. Nah, itu iya. gimana Pak penjelasannya? Oke, ya. Bagus. Pertanyaan yang sangat bagus. Nah, kalau frekuensinya tinggi, itu tidak akan berpengaruh. Maksudnya kecepatan on off-nya itu tinggi, itu banget. 50
kali per detik itu tidak akan dirasakan. Tapi kalau dibuat mainan anak-anak itu jadi cepat rusak. Kenapa? Karena frekuensinya rendah. Jadi anak-anak namanya orang ya, bukan cuma anak-anak. Misalkan saya meng-on off-kan lampu paling cepat berapa kali dalam 1 detik? Cek, cek, cek. Mungkin 10, 5, 7 gitu ya. Nah, itu bisa merusak. Tetapi kalau listrik PLN itu cepat 50 kali per detik, sehingga sama lampunya tidak dirasakan, tidak terasa. Belum sampai dia mati total sudah dapat, misalkan ini ya, dia lampu itu dapat tegangan ini, terus dia nyala. Kemudian dia harusnya mati, tetapi dia tidak langsung mati, dia masih ada sisa-sisa energi. Belum sampai dia tuh habis sudah dapat suplai lagi. Belum sampai habis sudah dapat suplai lagi, sehingga tidak dirasakan. Seperti itu. Beda dengan orang, kalau orang on off kan gitu, kerasa dia. Sehingga dia juga cepat rusak gitu. Nah, seperti itu. Pertanyaan yang bagus. Nah, apakah jawaban saya ini memuaskan, Mas Eki? Kalau belum, saya akan jelaskan lagi. Dengan bahasa Jelas, yang Pak. jelas ya. Jelas, Pak. Nanti kalau nggak Makasih, jelas Pak. bilang ya. Oh iya, Iya. oke. Sama-sama. Nah, ini saya coba simulasikan dengan livewire. Tapi sebelum itu, apakah ada pertanyaan? Apakah ini jelas? Oh iya Pak, Ya, silakan Mas. di rumah itu saya punya speaker aktif, yang Ah, satunya itu menggunakan listrik AC Pak. Jadi Ya, dalamnya ada trafonya. ya. Sedangkan yang satunya itu tidak menggunakan listrik AC. Jadi kalau mau pakai itu harus di-charge dulu karena ada baterainya. Pertanyaan saya kenapa yang di speaker AC itu dia itu seperti menghasilkan suara dengung ketika dinyalakan, sedangkan yang DC tidak Pak. Pertanyaan bagus. Pertanyaan bagus. Ya, pertanyaan bagus. Kenapa kok bisa dengung? Ya, dengung itu dari frekuensi 50 Hz-nya PLN. DC yang dari baterai itu benar-benar lurus, Mas. Lurus. Gitu. Kurvanya itu lurus. Pak, saya gambarkan ya, misalkan. Ini saya gambarkan di slide. DC itu lurus, kencang begini. Yang dari baterai ya. Kencang, udah nggak ada ringgik-ringgiknya lah. Kencang begini. Tetapi kalau listrik DC yang berasal dari dioda disearahkan, itu masih ada ripple-nya. Ripple itu yaitu gundukan-gundukan ini. Yang ini nanti juga masih bisa diperhalus dengan LO. Nanti akan saya jelaskan filter. Tapi ya, intinya gundukan inilah yang bisa menyebabkan dengung. Dan ini akan terdengar oleh speaker. Gundukan-gundukan ini akan tetap ada. Tapi beda dengan listrik baterai. Baterai itu benar-benar lurus kenceng begini, tidak ada gundukan. Dan suara dengung itu berasal dari ini, gundukan-gundukan ini, ripple-ripple ini Mas, yang membuat dia kedengaran. Jadi speaker itu juga bisa mendengarkan, mengeluarkan suara 50 Hz-nya PLN. Dengung ya, gitu ya. Itu dari listrik PLN. Tapi ada banyak teknik bagaimana dia bisa supaya tidak kedengaran, itu ada banyak sekali. Cuman nanti kompleks penjelasan saya. Tapi itu pertanyaan bagus. Itu pertanyaan bagus. Itulah sebabnya mengapa power supply zaman sekarang tidak menggunakan cara ini. Namanya SMPS, Switch Mode Power Supply. Switch Mode Power Supply itu kalian harus belajar transistor sama MOSFET dulu. Belajar itu dulu, baru bisa kita ngomongkan SMPS. Switch Mode Power Supply. Apakah jawaban saya memuaskan, Mas Lutfi? Kalau belum puas, silakan ditanyakan lagi. Iya Pak, sudah memuaskan. Sudah memuaskan ya? Mungkin menimbulkan pertanyaan baru katanya. Apa-apa, nanti sampaikan saja. Ini saya hapus dulu. Iya, oke. Kita akan coba mensimulasikan dengan livewire.
Save dulu. Save dulu. Sekarang kita akan menggunakan live web. Coba saya share screen dulu. Legendaris Liveware. Kita coba memasukkan trafo. Kalau tidak ada trafo, kita langsung ini aja ya, sumber AC aja kalau misalkan nggak ada. Apakah ada trafo? Trafo ada. Ya, tidak ada. Sepertinya tidak ada. Berarti kita hanya menggunakan ini saja. Anggap saja trafonya sebelum ini ya. Jadi ini adalah sumber AC. Ini kita sesuaikan 12 volt dan frekuensi 50 Hz sama seperti frekuensinya PLN. Jadi sumber AC ini V1 ini mensimulasikan output dari AB, output sekunder dari trafo tadi. Jadi di sini clear ya bahwa ini adalah mensimulasikan sekundernya trafo. Kemudian saya punya lampu. Lampu ini 12 volt. Kita pakai LED aja. Lampu aja. LED aja. Komponen LED ini. Kenapa saya pakai LED? Karena lampu 12 volt yang dijual, yang dipakai oleh rombong, entah itu tukang bakso, cilok, pentol, cilok bakar, atau apapun ya, mereka menggunakan lampu 12 volt LED ya. Nah, kemudian kita kasih diode untuk menyearahkan. Diode menggunakan discrete semiconductor lain. Balik seperti ini. Kemudian kita coba menggunakan osiloskop untuk melihat bentuk sinyalnya. Osiloskop itu measuring. Kemudian kita hubungkan kemudian kita akan hubungkan ini ke ini dan ini ke dan ini ke sini. Jadi dua channel ya. Satu untuk mengamati AC-nya, outputnya trafo atau sekundernya trafo, yang satu untuk mengamati output dari diode. Dihubungkan ke sini, satu dihubungkan ke sini. Nah, setelah ini kita coba untuk membuat grafik. Gini aja mungkin. Ini kita coba.
Dia bisa menampilkan CH1 dan CH2. CH1 itu kita coba kasih warna biru. Nah, CH merah kita kasih warna merah. CH2 kita kasih warna merah. Jadi apa yang ditampilkan di sini, yang keluar di sini nanti di sini keluar merah, yang sini keluar biru. Untuk memudahkan pembacaan. Bebas ya pakai warna apapun. Hanya untuk memudahkan pembacaan. Oke. Di sini kita ubah dulu. Ini kan 12 volt. Kalau bisa ini jangan 0 sampai 12, tapi minus 15 sampai positif 15. Maksimumnya dibuat 15 saja. Minimumnya minus 15. Kemudian ini kita zoom out. Kita lebarkan. Time-nya kita perlambat. Time-nya 2 second. Coba kita perlambat jadi 1 second. Coba lagi. Oke, ini terlalu cepat ya. Kita stop dulu. Terlalu cepat. Coba kita naikkan 10. Terlalu cepat. Harus turun ini. Oh, terlalu lambat ini lagi. Sampai gambarnya bagus ya. Nah, atau gini aja, kita nggak pakai 50, kita perlambat aja. Jangan pakai 50 Hz, seolah-olah 50 Hz, biar pembacaannya enak. Nah, ini enak ini. Oke. Nah, coba saya jelaskan dulu. Kenapa kok saya ganti 1 Hz? Software simulasinya tidak mampu untuk istilahnya grafiknya ya. Ini harusnya ini dengan 50 Hz itu harusnya bentuknya seperti ini. Ya seperti ini karena grafiknya kurang mumpuni ya. Entah dari softwarenya, entah dari VGA saya, sehingga bentuknya kacau. Saya ininya saja saya perlambat. Ini juga saya turunkan aja. Seperti ini. Yang biru ini adalah AC punyanya PLN. Yang saya amati itu titik ini ya. Ini terhadap titik ini. Kalau yang merah itu adalah outputnya dioda. Jadi yang outputnya dioda itu cuman yang positifnya aja. Seperti ini. Mungkin sambil diresapi dulu ya. Karena ini mungkin nggak langsung paham. Tapi abaikan kelip-kelipnya ini. Kenapa? Karena ini frekuensinya 1 Hz. Kalau 50 Hz itu nggak terasa. 1 Hz ini
nggak mungkin PLN ngasih 1 Hz, pasti 50 Hz-nya. 1 Hz ini karena saya terlambat aja. Mestinya ini cepat 50 Hz, sehingga nggak kelip-kelip. Tapi kelip-kelipnya nggak kerasa. Nah, sampai di sini ada pertanyaan kah? Boleh bilang, Pak, nggak paham, Pak, nggak apa-apa. Karena ini butuh proses, nggak masalah. Ini baru setengah gelombang. Pak, itu tinggi grafiknya kayak nggak sama, Pak ya? Tinggi grafiknya kayak nggak sama. Maksudnya yang ini sama yang Merah ini. sama biru. Oh ya, nggak sama memang. Yang biru ini mulai dari positif sampai negatif. Tapi kalau yang merah hanya positifnya saja. Kenapa kok hanya positifnya saja? Dioda ini hanya mau dilewati dengan listrik minim 0,7 volt positif, minim 0,7 volt positif. Kalau dia kena 12, dia bisa lewat. Kalau minus 12 nggak bisa, minus 5 nggak bisa. Sementara listrik PLN itu bergejolak dari 220 ke minus 220. Atau kalau outputnya trafo ya, ini 12. Dari 12 turun 0, kemudian bergulir ke negatif, min 1, min 2, min 3, min 4, sampai minus 12, kemudian naik lagi 0, kemudian naik 1, 2, 3, sampai 12, turun lagi seperti itu. Dan yang dilewatkan hanya pada saat dia positif aja. Di atas 0,7 lewat, di bawah 0,7 tidak dilewatkan. Sehingga yang di sini akan tetap positif dan ini akan tetap negatif. Dan arus tidak akan bolak-balik, tetapi hanya searah. Seperti ini. Nah, kenapa disebut punya arah setengah gelombang? Karena yang dilewatkan hanya setengah gelombangnya. Seperti itu. Lewatkan hanya setengah gelombangnya. Berarti untuk mengatasi voltase kosong ini, Pak, bisa digunakan elko sebagai sarana menyimpan daya sementara supaya nggak kedip-kedip gini, Pak ya? Bagus, iya. Itulah filter elko. Ya, benar. Seperti itu. Coba ya, saya stop, saya kasih elko ya. Dan elko akan saya bahas di pertemuan selanjutnya. Itu namanya, topiknya namanya filter. Kasih filter. Menyimpan daya sementara. Nah, saya kasih elko. Oh. Ini saya besarkan 1000 Bapak. Nah ini masih ada. Nah ini kurva ini yang kinerjanya elko di sini. Dia nggak langsung drop. Ini semakin besar makin bagus. Coba saya besarkan, misalnya 10.000. Nah, misalkan seperti itu. Tidak benar-benar drop. Kalau 0 di sini kan mati ya. Ini yang terjadi. Pertanyaan bagus, Mas. Atau iya, statement bagus ya dikasih elko. Nah, ini dioda elko ini sudah bisa digunakan untuk menyalakan lampu. Karena pada kenyataannya tidak cukup hanya dengan diode. Tapi di materi ini saya jelaskan tentang setengah gelombang kan ya. Jadi elko ini tidak boleh ada dulu. Karena tidak akan tahu sejarahnya kok dikatakan setengah gelombang itu apa sih dengan itu. Nah, ini coba saya stop atau saya potong jalurnya. Ya, saya putus jalurnya. Seperti ini. Hilangkan. Ini. Inilah kenapa kok disebut setengah gelombang. Tadi statement bagus, dikasih elko Pak untuk menyimpan sementara. Ya, itulah yang terjadi di kebanyakan dikasih elko.
Karena idealnya dia garis lurus begini, garis lurus. Jadi puncaknya ini garis lurus ini, enggak seperti ini. Meskipun kita kasih elko dengan apa tuh ukuran tinggi pun masih tetap ada ripple-nya, masih tetap ada gundukannya. Itulah kenapa tadi Mas Lutfi cerita kalau amplifiernya itu ada dengungnya. Karena apa? Ripple-nya ini masih ada ini. Dan ini terbaca oleh speaker. Ini. Masih ada gundukannya. Atau coba saya hilangkan birunya ini, coba saya putihkan aja. Saya ganti. Ini loh yang merah ini. Masih ada gundukan sedikit kan ya Mas Lutfi ya? Meskipun Iya, Pak. di speaker Anda sudah ada elko-nya, sudah ada. Elko ya tujuannya untuk ini, untuk mendekati garis lurus, tapi pada kenyataannya nggak bisa. Kalau hanya dengan rangkaian sederhana gini aja belum bisa untuk membuat kurva yang lurus. Kurva tersebut tidak akan, kalau lurus kan tidak akan terdengar dengung di speaker ya. Tapi kalau hanya seperti ini dibuat untuk lampu, nggak akan terasa. Ya, nggak akan terasa kan nyalanya kan. Jadi ini tidak masalah kalau untuk lampu. Tapi kalau untuk perangkat audio, power supply ini kalau di apa namanya power supply ya kalau di amplifier. Power supply model begini ini masih jelek gitu ya. Jadi perlu ada penstabil, perlu ada yang memotong ripple. Namanya ripple atau riak. Seperti itu. Itu yang Jadi kalau merah-merahnya nggak misalkan besar ke atas tahu, Pak. oh, Ya silakan. Siapa dulu enggak apa-apa, silakan. misi Pak. Ya. Berarti kalau misalkan power supply-nya saya ganti menggunakan yang apa cenderung lebih stabil outputnya Pak ya, garis lurus misalkan, itu berarti bisa mengurangi dengungnya Pak ya? Atau bahkan Ya, menghilangkan? bisa mengurangi atau menghilangkan. Bisa mengurangi atau menghilangkan. Bisa, Mas. Bisa. Coba pakai power supply-nya ini. Komputer yang kabelnya banyak itu. Tapi lihat dulu dia mintanya berapa. Amplifier biasanya mintanya simetris. Ada positif, misalkan positif 30 volt, 0 atau ground, dan negatif 30 volt. Biasanya mintanya dengan simetris. Dengan simetris dulu pernah saya bahas menggunakan baterai sederhana ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan yang seputar ini, silakan. Apakah ini jelas atau kurang jelas? Saya ulangi ya, satu Hz ini saya anggap 50 Hz. Kenapa? Karena software simulasi ini entah VGA saya atau software simulasinya yang tidak mumpuni untuk frekuensi tersebut. Saya buat 1 Hz. 12 volt ini mewakili sekundernya trafo. Lampu LED ini mewakili beban dan mewakili lampu yang dipakai oleh penjual rompong ya. Tuh. Kemudian dioda ini ya dioda yang kemarin saya tunjukkan bentuk fisiknya. Nah, sampai di sini ada pertanyaan kah? Ataukah bingung? Nggak apa-apa. Perlu diresapi. Tidak langsung kok ini pemahamannya. Kalau Mas Habibi masih ingat ya Mas Habibi ya? Masih Mas? Mas Habibi? Halo? Jangan-jangan kamu lihat. Halo, tes 1. Iya Pak, halo. Ya masih ingat Mas Habibi? Ke kamar mandi, Pak.
Oh iya, iya. Mbak Silvi, ada pertanyaan Mbak Silvi? Belum ada, Pak. Belum ada. Oke. Bapak, Ya, silakan. Ada berarti pertanyaan? seumpama satu hazardnya itu diganti 50 hazard, apakah grafiknya akan berbeda atau sama, Pak? Mestinya sama. Harusnya sama. Tetapi karena software simulasi ini enggak apa ya, kurang, namanya juga gratisan. Jadi software simulasi ini tidak mampu, atau VGA saya nggak mampu ini apa ngatasi. Coba ya saya ganti 50 hazard ya. Ini bentuknya kacau lagi. Ini enggak begitu. Nah, seperti ini modelnya. Harusnya enggak seperti ini. Kalau saya zoom, bentuknya seperti ini, select. Nah, harusnya enggak seperti ini, Mas. Harusnya tetap sinus. Gunung lembahnya nggak sama tingginya. Iya. Akhirnya saya ganti satu coba 2. Ini masih bisa kalau 2 Hz. Atau 5 lah, 10-nya ya. Atau 5 lah, kita buat 5 Hz. Nah, seperti ini. Nah, zoom. Nah, seperti itu. Harusnya tetap sinus, Mas. 5 Hz masih sinus. Nanti kalau 50 sudah acak-acakan. Itu bukan dari teorinya, tapi dari kemampuan software ini. Mungkin Mas Dimas bisa mensimulasikan menggunakan apa Simulink, multisim. Ya, Mas Dimas. Mas Dimas. Atau kalian biasanya pakai apa selain Livewire? Elko-nya ini saya kembalikan aja ya, biar enak untuk dipandang. Terlalu cepat 5 Hz. Nah, seperti ini. Biasanya kalau di teori perhitungan itu nggak pakai dioda ini, pakainya sebuah resistor. Pakainya sebuah resistor begini, dan kalian harus menghitung dayanya, tegangan rata-ratanya, seperti itu. Tapi saya nggak mau seperti itu, karena saya pengennya kalian tuh memahami realnya di lapangan seperti apa, di kehidupan sehari-hari seperti apa. Kalau sudah paham ini, baru kita bisa beranjak ke perhitungan. Biasanya pakai ini, pakai apa? Resistor ini. Semakin kecil resistansinya, makin curam bentuk kurvanya. Seperti ini. Ini pakai 100. Ini makin kecil atau makin banyak bebannya, ini makin curam ini. Karena apa? Pemakaiannya jadi banyak, sehingga penyimpanannya ini kan daya simpannya tetap, tetapi kalau misalnya diperbanyak akhirnya makin curam, makin cepat habis. Logikanya seperti itu. Jadi kalau di praktikum itu kalian disuruh menggambarkan menggunakan osiloskop kalau bebannya ini 100, kalau 200 kemana. Kalau ini 100, ini makin curam, atau ini saya kecilkan lagi. Berarti kalau ohmnya kecil, itu konsumsi arusnya besar, sehingga dia akan makin curam. Mas Wafa kemarin kan coba pakai Livewire ya, Mas ya, Mas Wafa. Iya, Pak. Nanti dicoba ya. Nanti dicoba ya. Ya. Iya, Pak. Ini, Pak, apa recordingnya di-upload di Zoom, Pak, supaya saya bisa ngeliat lagi. Oh di YouTube ya, iya. Ya, saya upload nantinya. Buat latihan, Pak.
Oh ya, nanti insya Allah saya upload hari ini. Iya, saya masih lupa upload. Karena uploadnya lama, karena durasinya lama. Nah, oke, karena ini sudah 10:30, kalian kalau mau persiapan Jumatan ya. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Terus elko ini saya hapus dulu ya, karena ini masih belum materinya, belum materi filter. Nah, materi kita hanya sampai setengah gelombang aja. Nah, sampai seperti ini aja. Jadi ini nggak ngaruh kalau mau saya kasih 20 atau 1000. Karena nggak ada simpanan tambahan ya. Kalau ada simpanan tambahan dari elko, ini bisa ngaruh. Ban ini. Oke, dari sini apa yang kira-kira belum jelas? Jadi kalau mungkin Pak, saya nggak jelas Pak, mungkin kalian sungkan. Bilang aja dari bagian mana yang membuat kalian bingung. Minggu depan atau kapan ya, akan saya jelaskan lagi. Yang membuat kalian bingung apanya? Kira-kira apanya? Mbak Silvi, Mbak Dinda? Insya Allah paham, Pak. Kalau paham ya? Oh ya, oke. Mbak Amal, Mbak Fayola, apakah sudah paham? Iya, Pak. Paham ya? Kalau belum bilang loh ya. Kalau belum bilang. Kalau belum bilang yang mananya kira-kira biar saya bisa menjelaskan. Apakah grafiknya? Tapi kalian sudah pernah ini kan otak-atik osiloskop kan? Masih sempat nggak menikmati otak-atik osiloskop? Masih kan ya? Masih, Pak. Tapi Iya. osiloskopnya nggak bekerja dengan baik. Waduh, ini. Iya. Tapi setidaknya dengan materi trafo ini memberi gambaran, Pak. Oh iya. Mas Lutfi, apa yang uang sakunya banyak ini? Ayo coba bikin Mas Lutfi. Ya Pak, OTW Pak. Ya, kalau Nyari bisa. tokonya di Madiun itu susah Pak. Susah lah. Yang lengkap satu set itu susah Pak. Tapi itu kok apa komponen-komponen yang sebenarnya di toko elektronikanya itu pasti dia punya. Atau toko online nggak sampai 100.000, 50.000 aja susuk. Mas Lutfi yang sakunya uang jajannya banyak ini. Eksperimen Mas, nanti di-share ke kawan-kawannya. Mas, ya gimana? Kalau tadi trafonya itu kan besar Pak ya, yang bisa output maksimal 15 volt. Nah kalau Ya. untuk output 5 volt itu yang pernah saya bongkar di adapter charger HP itu kok kecil sekali Pak ya? Oh ya, itu trafo yang memang didesain khusus oleh pabriknya, tidak dijual bebas. Nah, kalau yang saya share tadi, saya stop share dulu ya ini ya. Nah, yang di slide saya tadi ini dijual bebas. Saya share screen. Ini dijual bebas. Ini ada 1 ampere, 2 ampere, 3 ampere, 4 ampere, bahkan 10 ampere ada. Model begini ini dijual bebas. Jadi ini memang konsumsi untuk orang yang suka ngoprek atau reparasi atau tukang servis atau apa. Pokoknya ini solusi lah sebenarnya. Misalkan trafo terbakar. Terus solusinya apa ya? Beli trafo. Trafonya ini. Primernya 0, 110, 220, 230, 240. Outputnya 0, 4,5, 6, 7,5. Kalau 2 ampere sudah lebih. Coba saya stop share dulu ya. Jadi ada macam-macam kok. Kalau 1 ampere, ini coba saya share screen Google Chrome saya. Ini kalau 1 ampere gini, ini kelihatan kan ya, 1 ampere. 1 ampere pun juga ada LCT. Ini 2 ampere. Oh, kecil sekali. Ini 3 ampere. Nah, 3 ampere itu ada 0, 6, 12, 15, 20, 25, 30.
Kemudian ada 500 miliampere, 0,3 lah, ini ada yang 3 ini, 500 miliampere. 500 miliampere itu setengah ampere ya. Maksudnya yang bisa dihasilkan arus maksimumnya setengah ampere. Tegangannya kita tinggal pilih 3, 4,5, 6, 7,5, 9, 12. Ada lagi yang 10 ampere. 10 ampere ini 0, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24. Yang model begini. Macam-macam ya. Trafo. Ada yang CT dan non-CT. Nanti yang CT akan saya jelaskan di pertemuan berikutnya. Ini non-CT. Oke, sampai di sini. Sebelum saya akhiri, ada pertanyaan? Apakah ada chat? Ada ya. Oh, ini ada chat. Belum direkod, Pak. Madura akeh. Dani Pak ya. Nggak usah jauh-jauh ke Madura. Surabaya juga banyak. Mas Dani, Mas Dani itu rumahnya daerah Rungkut situ. Boleh di Telkom, Mas. Mas Dani. Ayo. Kalau misalkan yang lain perlu aku itu titip Mas Dani, rumahnya dekat Telkom, ada elektronik. Jual kok itu setelah aku model gini. Kalau misalkan pengen eksperimen. Rungkut tidak terima Lutfi, Pak. Di blacklist Lutfi itu di blacklist di Rungkut, Pak. Itu ya. Ngawur. Oke. Sekarang saya share screen presensi ya. Yang tadi belum presensi, Mbak Silvi hadir. Mas Lasafril. Mas Afril. Apa sudah Jumatan ya? Hadir Pak. Oh, hadir ya. Oke. Monggo kalau segera Jumatan, Mas. Ya, Mas Kafif. Ya, Pak, hadir, Pak. Kafif hadir, Mas Marco. Hadir, Pak. Marco hadir, Mas Fianda. Mas Fianda. Oke. Mas Andre. Mas Andre. Mas Trisna. Mas Trisna cuti ya. Kemudian Mas Luis. Hadir, Pak. Luis hadir. Oke, Mas Akila. Mas Diko. Hadir, Pak. Diko hadir. Mas Rizky Yanuba. Izin Pak, Rizky Yanuba itu izin katanya masih di base perjalanan ke Surabaya. Oh iya, ya oke. Mas Dani hadir. Mas Rizky Alirido. Alirido. Ya. Mas Lutfi hadir. Oke. Terima kasih kehadirannya. Nanti kalau misalkan bilang ke teman-teman yang tidak hadir ini, kalau izin WA saja ke saya, nanti saya kuningkan. Iya Pak, baik Ya. Pak. Yang penting kalian ada kabar gitu. Pak izin Pak, monggo silakan. Mau ke pasar, mau ke rumah nenek, boleh. Silakan. Nah, biar saya bisa memantau kalian. Ya, biar Ya, kita Pak. semua harus saling pantau kawannya. Kalau misalnya nggak masuk, tolong ditanyain dulu kenapa, sakitkah atau apa itu. Jadi biar tahu kabar temannya. Oke. Saya akhiri karena tidak ada pertanyaan. Terima kasih atas kehadirannya. Saya juga mohon maaf jika penjelasan saya agak ribet atau kurang jelas atau mungkin kalian susah nyambungnya, nanti tidak apa-apa. Bisa ditanyakan kembali, bisa japri ke saya. Oke, sehat selalu. Selamat Jumatan bagi yang mau Jumatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Edi. Terima kasih ya. Sehat selalu ya.